Hello guys, please support my channel with like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Safana Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Balkis dengan NPM 1911060191 dari Pendidikan Biologi kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koevolusi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Aryani Dwi Kusuma Wardani, MPD. Dalam biologi, koevolusi ini memiliki pengertian yaitu perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Nah, koevolusi ini dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis, bisa jadi semikroskopik, mutasi-mutasi berkorelasi antara asam amino pada protein, atau semakroskopik, sifat-sifat berkovariasi antara spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Nah, dari setiap pihak dalam hubungan koevolusi ini memberi tekanan seleksi pada yang lain sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi berbagai spesies ini mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya atau yang biasa disebut dengan koevolusi inang parasit, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Evolusi sebagai respons terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim itu bukan merupakan koevolusi biologis karena iklim itu tidak hidup dan tidak berevolusi secara biologis. Nah, koevolusi antara pasangan-pasangan entitas ada seperti antara predator dan mangsa, inang dan simbion, atau inang dan parasit. Namun banyak dari kasus itu tidak sejelas ini. Nah, suatu spesies mungkin berevolusi merespons sejumlah spesies lain yang masing-masing berevolusi merespons suatu kelompok spesies. Situasi ini sering kita sebut dengan koevolusi diffuse. Hanya sedikit bukti bahwa evolusi ini menggerakkan perubahan skala besar dalam sejarah bumi, karena faktor abiotik seperti kepunahan massal dan ekspansi menuju ekospace yang berpengaruh dalam pergeseran jumlah anggota dari kelompok-kelompok utama. Namun, ada bukti bahwa koevolusi ini terjadi pada tingkat populasi dan spesies. Misalnya, konsep evolusi dijelaskan secara singkat oleh Charles Darwin dalam When the Origin of Species yang dikembangkan oleh Detail dalam Fertilization of Orchids. Yang selanjutnya adalah model. Salah satu model yang digunakan pada koevolusi itu adalah model Lake Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi itu dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolen. Untuk mempertegas peran penting dalam konflik seksual, Terlaode menjelaskan bahwa peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi itu memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Nah, strategi pencabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Kemudian contoh spesifik dari koevolusi. Yang pertama adalah burung hummingbird dan bunga Ornithopilaus. Burung hummingbird dan bunga Ornithopilaus atau diserbuk burung telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga ini mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung. Warnanya cocok bagi pemandangan burung dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga dari bunga Ornithopilaus ini juga bersamaan dengan breeding season dari burung hummingbird. Bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga yang diserbuk burung itu biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding dengan yang diserbuk oleh serangga. Hal ini akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi, yang merupakan determinan paling utama dalam pemulihan
bunga mereka. Nah, mengikuti breeding season, beberapa spesies dari burung hummingbird ini muncul di lokasi-lokasi yang sama, yaitu di Amerika Utara. Dan beberapa bunga hummingbird juga mekar bersamaan di habitat-habitat ini. Bunga-bunga ini tampaknya telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama. Nah, perbedaan panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota itu dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi dari paruh. Bunga-bunga yang tubuler memaksa burung mengarahkan paruhnya secara khusus waktu mencari bunga, terutama ketika paruh dan mahkota bunga sama-sama melengkung. Hal ini juga memungkinkan tanaman itu menempelkan polen pada bagian tertentu dari tubuh burung. Ini membuka kemungkinan terjadinya beragam koadaptasi morfologis. Contoh yang kedua adalah anggrek angraecoid dan ngengat Afrika. Nah, anggrek angraecoid orchid dan ngengat Afrika ini berkoevolusi sebab ngengat itu bergantung hidupnya dengan bunga untuk memperoleh nektar, dan bunga itu bergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar si bunga itu dapat bereproduksi. Koevolusi ini telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis panjang. Contoh yang ketiga adalah swallowtail dan fringe-true dunia lama. Contoh koevolusi antagonis antara ulat atau larva dari swallowtail dunia lama, contohnya itu adalah Papilloma cawon yang hidup di tanaman fringe-true atau Ruta calepensis. Nah, ruta ini menghasilkan minyak eterik yang menolak serangga pemakan tanaman. Nah, kemudian ulat swallowtail ini mengembangkan resistensi terhadap zat beracun ini sehingga mengurangi kompetisi antara serangga dengan pemakan tanaman lainnya. Yang selanjutnya adalah ular garter dan kadal salamander berkulit kasar. Nah, satu contoh koevolusi antara spesies predator dari mangsa adalah salamander berkulit kasar dan ular garter. Kadal ini menghasilkan neurotoksin kuat yang berkonsentrasi di kulitnya. Nah, ular garter ini telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal ini. Hubungan antara lawan-lawan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal hingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh koevolusi sebab kedua organisme harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang lebih baik. Contoh yang selanjutnya adalah California baki dan polinator. Nah, ketika sarang ini dihuni spesies lebah yang belum berkoevolusi dengan baki California atau A. california, terlihat adanya kepekaan terhadap askulin, yaitu racun saraf yang ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah atau serangga yang tak berkoevolusi dengan A. california. Contoh yang selanjutnya adalah semut akasia dan tanaman akasia bullhorn. Semut akasia ini melindungi akasia bullhorn dari serangan pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing memperebutkan cahaya. Nah, sedangkan dari pohon ini memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Tapi demikian, beberapa spesies semut ini dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama-nama yang berarti penipu, pengeksploitasi, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi dari pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada inang-inang ini sulit diramalkan dan tidak terlalu harus negatif terus-menerus. Contoh yang terakhir adalah ngengat yucca dan tanaman yucca. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yucca atau Yucca wisplei dipolinasi secara eksklusif oleh Tegeticula maculata, yang merupakan satu spesies ngengat yucca yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yucca untuk survive. Ngengat yucca ini cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yucca saja.
Pada bunga, ngengat memakan biji tanaman sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Nah, polen ini sangat lengket sehingga tetap menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Nah, tanaman yuka ini juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga di mana mereka terlindungi dari predator. Adaptasi yang diperlihatkan oleh kedua spesies ini menunjukkan karakteristik koevolusi sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.